وأن تقضي حاجاتنا وأن تشفي أمراضنا وأن تهوي وهب ذرية طيبة على هذه النيات وعلى كل ما نبي سلفنا الصالح شيء ولله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita diberi Allah nikmat salat berjamaah dan i'tikaf di dalam masjid ini. Mari kita sama-sama niat i'tikaf di rumah Allah, dan semoga selama kita berada di masjid dalam keadaan suci dimintakan ampun oleh malaikat dengan ucapan Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Itu hadis sahih selama kita di masjid berwudu dan menjaga adab-adab di masjid. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dunia kita menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, imam kita, mutaba'ah kita, tempat kita berimam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pada kajian zuhur ini ulun akan membacakan tentang al-jabair wal asaib ketika menggunakan perban atau handiplas ketika luka. Bagaimana cara berwudunya dan bagaimana bagian anggota wudu yang tidak bisa kena air. Apa itu jabirah? Jabirah adalah ribatun yudha'u 'alal 'udwil maksur liyujbira. Jabirah adalah sebuah perekat yang diandak di atas anggota yang pecah atau luka. Misalnya pakai tangan, pakai apa nih? Gibson kah? Nah, pakai perban. Itu makna jabirah. Adapun isabah, perekat yang diletakkan karena luka supaya luka itu tidak kena kotoran atau bakteri, lalu dilapisi dengan perban atau handiplas. Nah, jadi dua, ada yang karena patah lalu dikasih gip. Nah, ada yang karena luka dikasih perban. Ada dua macam. Apabila orang yang sakit berhajat untuk meletakkan perekat, apa yang seharusnya dilakukannya? Pertama,
ayyaghsilal juz'as salim minal udwil musab. Pertama, dia harus mencuci atau membasuh bagian yang sehat dari anggota yang sehatnya dibasuh, yang lukanya jangan. Ada perban. Yang kedua, ayam saha ala nafsir ribat. Dia menyapu bagian yang diperban itu dengan air. Boleh. Kadang itu masih kada tembus ke dalam di luarnya. Tapi kalau perban dikasih air bisa tembus, tambah lukanya parah. Nah, jadi ada dua. Yang perbannya bisa diusap air, maka diusap. Yang tidak bisa berarti jangan. Yang ketiga, ayyatayammama badala ghusl juz'il marid inda wusulhi ilaihi bil wudu. Yang ketiga adalah dia harus bertayamum pengganti membasuh bagian yang sakit atau luka itu atau patah ketika sampai ke anggota itu waktu berwudu. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau berwudu ternyata di anggota wudu ada luka. Di anggota wudu itu bisa di wajah, di tangan, di kepala, atau di kaki. Kalau luka di perut nggak jadi masalah, karena tidak dicuci ketika berwudu. Kecuali mandi nanti. Kalau mandi wajib ada perban di perut, nah itu sama kasusnya. Berarti mandi dulu, setelah mandi yang tidak boleh kena tadi diganti, ditambahi dengan tayamum. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i misalnya lukanya di tangan, lalu berwudu berarti wajah biasa, normal, seperti biasa. Tapi ketika sampai ke tangan kanannya ada perban. Berarti tangan yang sehat dikenakan air. Yang luka beperban ini kada boleh kan air. Kalau boleh maka disapu di atasnya, diusap, dibasahi, tapi basah biasa aja, jangan disiram. Nah, setelah selesai mencuci tangan yang sehat, yang kena perban tadi tidak boleh karena tidak tembus air ke dalam. Nah, lalu kalau mazhab Syafi'i langsung setelah itu tayamum. Bukan setelah selesai berwudu baru tayamum, tidak. Tapi ketika mencuci anggota yang luka. Nah, ketika mencuci anggota yang luka, maka yang sehatnya dibasuh, yang kada boleh kena ini ditambahi dengan tayamum. Nah, berarti kan tayamum muka dan tangan ditayamumi. Berarti setelah tuntung membasuh tangan yang sehat, untuk pengganti yang beperban ini lalu kita tayamum langsung saat itu. Nah, berarti yang air ada di wajah ini dipaksa air dilap dulu karena akan bertayamum. Dilap, ambil langsung tayamum. Sini debu. Nah, debu ke muka sekali. Ke muka tuh sekali aja,
sekali. Nah, kira-kira sudah rata debu. Kada kayak babupur tuh kada pang. Nah, sementing ada rata. Jangan kayak pakai bedak harus debunya tebal, enggak. Bahkan tidak makruh tebal. Nah, jadi ambil debu gini. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, kira-kira rata sudah sekali. Kalau tangan, lepas jam tangan, cincin dilepas, wajib. Karena debu tidak akan sampai ke cincin yang ada di bawah wajib dilepas. Cincin dilepas, jam tangan dilepas. Ambil lagi debu, ambil debu dari sisi yang lain. Jangan di tempat tadi, ambil. Lalu ini sini, sampai sini. Debu yang di kanan ini nah ke bawah sini, nah terus ini ke sini, harus ke ini. Jam tangan dilepas. Nah, selesai sudah. Jadi tayamum ketika sampai di anggota wudu yang luka. Nah, setelah sudah tayamum, lanjutkan lagi menyapu kepala. Luka lagi misalnya di kaki sebelah kanan, luka lagi nih. Luka lagi, perban lagi. Nah, berarti yang sehat, kaki yang sehat dibasuh. Kalau mazhab Syafi'i tayamum lagi. Jadi 2 kali tayamum. Nah, kenapa? Karena lukanya 2. Tayamum lagi setelah membasuh kaki kanan, luka misalnya kaki kanan ini luka. Yang luka itu tidak boleh kena air karena pakai perban. Tayamum lagi. Jadi berarti bila 2 luka di anggota wudu berarti 2 kali tayamum. Itu mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau mandi sekali aja tayamumnya. Dimanapun lukanya tetap sekali. Kenapa? Karena mandi itu seluruh tubuh, tidak ada anggota yang dibasuh. Jadi setelah mandi sempurna, yang boleh kena banyu dibasuh, dibasahi, yang kada boleh diganti dengan tayamum. Berapa kali tayamumnya? Sekali saja. Nah, kira-kira paham lah ini. Atau kalau mau misalnya luka di tangan, sebelum membasuh tangan yang sehat tadi tayamum duluan. Boleh juga, tapi yang bagus memang di muka misalnya nih luka, di muka luka. Nah, maka yang bagian yang sehat itu dipakai banyu, pakai air. Setelah itu dilaplah muka untuk tayamum. Baru setelah tayamum lanjutkan lagi membasuh tangan kanan, tangan kiri, kepala. Ternyata di kaki kanan ada pulang luka. Berarti dibasuh lagi bagian yang sehat. Habis itu yang beperban tadi tambahi dengan tayamum. Habis itu selesai. Itu menurut versi mazhab Syafi'i. Ada pertanyaan? Nah, jadi tadi apa? Syaratnya yang sehat dibasuh. Kedua, kalau perbannya itu boleh kena banyu, maka diusap. Kalau kada boleh kena banyu, jangan. Karena agama itu mudah. Setelah itu baru tayamum. Tayamumnya bukan setelah berwudu, tapi setelah membasuh bagian yang luka. Misalnya lukanya 2, di tangan 1, di kaki 1, berarti 2 kali tayamum. Terus yang ketiga,
Bagaimana berwudu seandainya tidak perlu perban? Apabila tidak perlu perban, anggota yang luka atau yang patah itu wajib membasuh yang sehat, dan yang luka itu tetap ditayamumi supaya banyu tidak sampai ke tempat. Misalnya lukanya terbuka, kada pakai perban. Tapi luka ini kalau kena banyu bertambah lukanya. Nah, berarti dihindari juga. Dihindari luka ini jangan sampai basah. Yang sehatnya dibasuh, tapi tetap setelahnya tayamum. Kayak apa tayamumnya jar? Lukanya di sini kena debu lah. Kalau kada boleh kena debu, jangan kenakan debunya. Karena agama itu mudah. Tayamumnya kalau versi madzhab Syafi'i, muka sekali sampai rata nih, jangan diangkat-angkat tangan. Yang kedua, tangan sampai siku. Kalau mazhab lain ada nang sampai sini aja nah, bertayamum itu. Sini aja nah, sini. Nah, udah selesai. Kada sampai siku. Tapi kalau mazhab Syafi'i seperti berwudu, tangan ini harus sampai siku. Ya. Jadi sama, luka diperban atau tidak, kalau tidak boleh kena air maka diganti tayamum. Wa yajibu i'adatu tayammum li sholati kulli fardhin wa illam yahdus wa la yajibu alaihi ghuslu baqil a'dha illa idza ahdas. Kemudian wajib mengulang tayamum ketika sholat, setiap kali mau sholat fardu sekalipun tidak berhadas. Ini jelas. Jadi kalau kita menggunakan tayamum itu hanya boleh untuk satu kali sholat fardu. Nah, misalnya zuhur, tayamum zuhur hanya boleh untuk satu kali sholat zuhur. Kada boleh walaupun sampai asar kada batal, tetap wajib lagi tayamum. Tapi kalau sholat sunat boleh, berapa kali kah boleh. Tapi kalau fardu dengan fardu, tayamumnya harus basah. Nah, berarti yang pakai perban tadi, misalnya kada batal nih, mulai zuhur sampai asar, maka yang wajib hanya tayamum. Wudunya kada lagi. Kenapa? Karena dia tidak batal. Terus sedikit lagi. Kemudian laisa lil mashi 'alal jabirah awil 'asabah muddatun muayyanah. Tidak ada untuk menyapu perban yang boleh disapu tadi dengan air itu waktunya tertentu tidak ada. Tapi boleh terus-menerus menyapu selama uzur. Jadi kalau handiplasnya tidak boleh dilepas, di handiplasnya disapu. Enggak apa-apa. Terus berapa hari kah? Enggak jadi masalah. Apabila hilang uzur, misalnya lukanya sudah tertutup oleh daging atau tulang sudah sembuh, maka tidak boleh lagi menyapu, tidak boleh lagi, sudah sehat, maka harus dilepas dan dibasuh ketika berwudu. Terus kemudian kapan wajib meletakkan perban itu tapi tetap sholatnya diqadha? Ini ada lagi nih masalah. Apabila meletakkan perbannya bukan waktu suci. Contohnya orang kecelakaan. Orang kecelakaan itu tidak mungkin aku berwudu dulu baru dipasang perban, nggak mungkin. Pasti dipasang langsung. Padahal kondisi si pasien belum berwudu.
Nah, jadi kalau kita mau menandak handiplas nih di tangan luka, itu berwudu dulu sekali, berwudu dulu. Waktu menandak tuh, nah waktu meletakkan perban tuh berwudu dulu, biar sekali itu pedih kalau apa. Bersihkan dulu, berwudu sekali, baru dipasangi handip plas atau perban. Jadi meletakkan perban itu ketika suci. Bila kada suci, nah maka menurut mazhab Syafi'i itu diqadha, kayaknya salatnya diqadha. Agak apik lah. Terus apabila perban itu berada di anggota tayamum atau wajah atau tangan, nah itu juga diqadha menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, apabila perbannya terlalu banyak, lukanya sedikit, sini lukanya, perbannya sampai ke sini, nah berarti ini melebihi dari keperluan, maka ini diqadha juga salatnya. Walaupun dia waktu berperban tadi salat, kecuali uzurnya bertahun, kalau kawala gitu, dimaafkan. Nah jadi kesimpulannya secara mudah nih, supaya kita mudah, bila ada luka sebelum dipasang perban berwudu dulu sekali kalau bisa, kecuali emergensi kalau kawala itu. Nah setelah itu baru dipasang. Ketika berwudu lagi, kita berwudu yang sehat. Yang sehatnya dibasahi, yang kadat kawa kena banyu tadi diganti tayamum. Udah, bila lukanya 2, berarti tayamumnya dua kali. Tapi kalau mandi wajib, tayamumnya hanya sekali setelah mandi seluruh tubuh yang sehat dibasuh, yang pakai perban tadi diganti tayamum. Tayamumnya sekali saja kalau mandi. Nah, kira-kira itu kultum kita. Ada pertanyaan? Adakah yang bertanya? Berarti paham pertanyaan. Iya. Apa tadi? Ya. Kita mandi junub, lukanya di mana? Perut misalnya. Ya berarti kan yang kada boleh kena tadi dihindari ketika mandi wajib. Karena kalau dikena, kata dokter, lukanya tambah parah. Nah berarti dihindari. Mandi yang lain, dibungkus plastik kah dulu atau apakah? Mandi yang lain dibasahi, seluruhnya dibasahi. Setelah itu baru untuk menambal yang tidak boleh kena banyu tadi, air tadi diganti tayamum. Enggak, mandi dulu habiskan. Mandi dulu, karena mandi tidak ada urutan. Yang mana kedua pun yang abdal itu mandi itu, kalau mandi junub yang paling abdal, pertama cuci tangan 3 kali. Setelah itu basuh kemaluan dulu. Jangan mandi dulu, basuh kemaluan. Ketika membasuh kubul dan dubur, berniat di hati, sengaja aku mengangkat hadas besar dari kubul dan dubur. Nah, bersihkan areal-areal kotor. Setelah itu baru berwudu. Setelah berwudu baru mandi kepala 3 kali, diusap-usap kanan 3 kali, kiri 3. Kada lagi membasuh kemaluan karena sudah tadi sebelum mandi, itu yang baik. Nah, jadi tadi kalau kita mandi junub, luka ada, berarti bagian yang luka kada boleh kena banyu, dihindari, tapi ditambahi dengan tayamum. Tambahi lagi tayamum. Nah gitu ya. Kalau wajahnya masih basah, berarti dilap dulu karena mau tayamum. Tayamumnya Pak tergantung niat. Kalau mau sholat berarti sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tayamum mudah. Debu di dinding, asal di luar itu asal ada debu ya sudah. Yang penting kalau mazhab Syafi'i harus ada debu. Harus debu. Ya walaupun sebagian ulama yang seperti ini juga pasti ada debu. Makanya sebagian ulama mengatakan di pesawat boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih
cenderung kepada yang kelihatan ada debunya. Cari aja debu di dinding atau di tanah, asal tanahnya itu tidak najis. Tayamum itu hanya 2 rukunnya, membasuh wajah dan tangan. Ada lagi pertanyaan? Cukup lah. Nah, kira-kira demikian. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu buat kita. Mohon maaf salah hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma faqihna wa ahlina wa dzurriyyatina fid din wa 'allimna wa iyyahum ta'wil al-Qur'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum bal yakab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.